Tuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mithlahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga tetap iman Islam istiqomah. Bapak-bapak semuanya, jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk menyambungkan ruh kita kepada baginda Rasulullah SAW, pada para sahabat, para tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, juga kepada guru-guru kita semuanya. Kita baca Al-Fatihah. Ala anna Ahmad dan Nabi Badatihi ma'afadha alaina min barakatihi wa anwari ma'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Khususan ila al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hafidh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dirahmati Allah, kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab tasawuf Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kajian kita sampai di masalah al-kibir, yaitu sombong. Tentang masalah sombong. Sombong ini adalah satu penyakit yang sangat akut, lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Orang sakit jantung tidak menyebabkan dia masuk neraka. Kadang-kadang berobatnya habis lebih banyak, bukan lebih banyak lagi. Sementara orang sakit sombong itu akan mengantarkan dia ke neraka jahanam. Berapa banyak orang-orang yang sibuk mengobati penyakit zahirnya, tetapi penyakit batin yang mengantarkan bisa menyebabkan dia masuk neraka, tapi dia slow aja. Dia tak merasa sakit. Sakit itu apa? Sakit ini kalau zahir saja baru disebut sakit. Ya, kalau sakit zahir saja sakit. Perut sakit baru sakit. Lambung sakit, paru-paru, jantung, hati, kepala, itu baru disebut sakit. Tapi sifat sombong, iri hati, cinta dunia, hasad, itu tidak disebut sakit di mata orang awam. Padahal itulah asli penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa membuat orang celaka, sengsara di akhirat. Tapi kata ada orang berobat penyakit apa? Iri hati. Apa saya nak berobat, Pak? Berobat sakit apa nih? Sakit iri hati. Macam mana saya nak hilangkan nih? Karena orang kalau punya sakit iri hati, maka ibadahnya itu pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana aku nak hilangkan? Macam tak ada. Tapi orang kalau pening kepala sikit aja bodrek, flu sikit, paramek, itu dia nggak penyakit.
Tapi ketika sakit-sakit yang sifat sakit hati itu menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali orang mau berubah. Kita sekarang sampai di pembahasan sifat sombong, yaitu kemarin ada hal-hal yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong, ya. Yang pertama kemarin ilmu, kemudian ibadah. Dengan banyaknya ilmu orang bisa kena sakit sombong. Kemudian ibadah, dengan banyaknya ibadah, kalau dia tidak berhati-hati dia akan penyakit sombong, rasa paling soleh, ibadahnya paling banyak. Kemudian yang ketiga, nasabnya paling bagus, anak orang besar, anak dulu atupnya ini nasabnya bagus, berdarah biru lah apa, bangga dia, sombong. Nasab bisa membuat orang menjadi sombong. Dan sekarang kita masuk yang keempat, yaitu asbabur rabi al-kibru bil mal wal jamal wal asbab, yaitu sebab di antara perkara yang bisa menyebabkan orang itu sombong, yaitu disebabkan harta. Ya, banyak duit sombong. Ini sudah lumrah. Jadi padahal itu penyakit yang luar biasa itu. Tengok Fir'aun, dia sombong dengan kekuasaannya. Qarun, dia sombong dengan hartanya. Semua dia orang yang celaka itu, karena hatinya sakit. Sebetulnya harta, tahta itu sebenarnya ujian yang Allah titipkan kepada kita. Kita itu timbul tak sombong di dalam hati kita itu. Jadi kita begeh tak jadinya, mengembang tak kita, sok tak kita. Ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kok kita sombong, berarti kita gagal. Kita gagal menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang keempat yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong, yaitu disebabkan bil mal, sebabkan harta, wal jamal, sebabkan ganteng, cantik. Orang kalau udah cantik dia bukan main sombong. Sombong dia mentang-mentang cantik, karena dia merasa lebih dari orang lain, ganteng. Kemudian wal asba, orang juga bisa terkena penyakit sombong dikarenakan banyaknya pengikut. Banyak pengikut dia, pendukung dia banyak, sombong dia kan. Sana sikit kami, dukung kami ini banyak. Sombong kan? Bukan berarti orang tidak boleh punya harta. Silakan punya harta sebanyak-banyaknya. Dan itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh itu sombongnya. Gitu. Jadilah orang yang super kaya, tapi jangan jadi orang yang super sombong. Kaya boleh selangit, tapi hatinya tetap di bumi. Tidak boleh menyombongkan diri. Karena itu sebetulnya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berikan harta kepada Qarun, saking kayanya Qarun, di mana ada harta emas terpendam ketemu harta karun katanya. Qarun hidup di zaman Nabi Musa. Sampai sekarang di mana-mana ada emas ditemukan terpendam harta karun. Tapi dia sombong. Jadi dia nampak aja hebat di dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang yang paling bawah sekali. Fir'aun mengaku raja diraja dengan hebatnya, dengan kesombongan atba'nya, pengikutnya, tentaranya tidak terkalahkan Fir'aun. Siapa yang punya tentara pengikut terbanyak? Gak ada. Fir'aun nomor 1. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Sombong dia. Ternyata Allah tenggelamkan dia di Laut Merah, dikalahkan oleh seorang yang hanya bawa sebilah tongkat saja. Ya, laut kemudian terbelah, tentaranya masuk ke laut, kemudian airnya menghimpit kembali. Hancurlah Fir'aun bersama dengan kesombongannya, bersama dengan pengikut-pengikutnya, bersamaan dengan pangkatnya. Wal kibru bidzalika jahlun. Kata Imam Ghazali, orang sombong dengan hal tersebut itu bodoh katanya. Bodoh. Tengoklah, kalau orang tak diingatkan tak ingat. Imam Ghazali bilang orang tuh kalau sombong dengan hartanya, dengan kecantikannya, dengan banyak itu bodoh. Bodoh. Ani al-mal wal asbab. Ya, yang saya maksud yaitu kata Imam Ghazali,
Sombong dia itu dengan harta dan dengan pengikut. Wa kaifa yatakabbar bil khaslatin tamtadu ilaiha yadu sarik wal ghasib. Bagaimana orang ini kok dia nak sombong dengan sesuatu yang bisa diambil oleh pencuri. Maksudnya dia tidak ada pada dirinya. Harta itu kan di luar. Kok sombong sih jadi orang kaya? Rumahmu lo bisa dirampas orang. Hartamu lo bisa dijarah oleh pencuri. Duitmu di rekening lo bisa diambil orang. Jadi kau berbangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu hakikatnya. Jadi yang kau banggakan itu bisa diambil orang dengan waktu yang cepat. Bisa. Dan saya sombong, kok hari ini kayak besok pagi, bulan depan, kok bisa jadi orang melarat? Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala contoh orang sombong, duit banyak, rumah besar, kendaraan banyak, punya villa, punya apa, banyak dia punya. Tahu-tahu Allah kirim tsunami, habis rata tanah dia, semuanya habis, rumahnya yang tinggi, mobil mewahnya berjuta banyak, habis disapu air aja semut. Semalam dia jadi konglomerat. Hari ini mobil sebiji tidak ada, habis hanyut semuanya, rumah roboh dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya. Kalau Allah menghendaki tidak susah untuk membuat orang itu nikmatnya Allah cabut itu sebenarnya. Jadi jangan berbangga dengan hal seperti itu, karena hakikatnya harta ataupun pengikut itu sebetulnya hal yang mudah diambil oleh orang lain. Tidak usah dong. Wa kaifa yatakabbaru bi khaslatin tabtadu ilayya dusarik wal ghasib, ataupun orang yang gosok. Gosok itu memakai sesuatu tanpa izin yang punya, ya, tanpa izin yang punya. Nah, bisa diambil orang. Kau bangga hari ini, kau bangga besok udah hilang dia. Hah? Apa yang kau banggakan lagi? Tak ada, dah hilang, dah diambil orang. Wa kaifa yaftakhiru bil jamal wa hummiya wa humma sarun tufsidu. Terus bagaimana mungkin ke orang ini bersombong, Bu? Sombong dengan kecantikan. Ngapain kau karena sombong dengan kecantikan? Bahkan kecantikan itu bisa hilang dengan berjalannya waktu. Secantik-cantiknya orang, Bu, kalau dah jadi nenek-nenek, kira-kira hilang tak cantiknya? Ya, ada putri Miss Universe, putri apa namanya pertandingan, nenek-nenek kira-kira. Ada yang cantik, tak ada cerita lah. Mesti dicari yang umur belasan, 20-an. Kalau dah nenek walaupun Miss Universe, kalau dah jadi nenek tak ada cerita orang boleh cantik, tak ada. Jadi itu semuanya akan hilang, ya. Akhirnya sama-sama jelek, nah, sama-sama jelek. Tak usah bangga-bangga sebelum. Dan lain belum lagi, wal judari yuzilu, kata Imam Ghazali, siapa yang bangga dengan kecantikan, ya, cacar itu bisa menghilangkannya. Hari ini cantik, lawa, berkilau, apa Bu? Berkilau, berkilau. Apa namanya, skincare apa, glowing, bahasa orang sekarang ini, glowing, masya Allah, glowing luar biasa, Bu. Tiba-tiba kena penyakit cacar, Bu, kira-kira macam mana, Bu? Kata Imam Ghazali, kecantikanmu itu bisa hilang hanya dengan Allah kirim penyakit cacar. Cacar kena di muka, macam mana belangnya seumur hidup tak hilang. Kemarin cantik, kena cacar, habis, tak ada lagi ceritanya. Nah itu, cinta seperti itu, tak usah, jangan terlalu membanggakan. Walau tafakkar alhamdulillah fi aqdarin batinihi la'ad hasabu dzalika an tazwiki zahirihi. Kalau seorang itu berpikir tentang kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, ya, maka dia tidak akan tersibukkan, tidak akan terkecohkan oleh zahir. Kenapa, Bu, Bapak-bapak? Orang sekarang ini sibuk ngurusin zahir aja, Bu.
Makanya ibu-ibu kalau nak kaya bu, senang. Apa bu? Buka pabrik skincare. Sebentar kaya tuh bu. Cairlah. Kaya tuh. Sebentar walaupun pakai tepung apa tuh bu namanya, tepung sagu sama apa, kasih label yang cantik, laris manis zaman sekarang. Itu sebentar kalau buka pabrik skincare green tea cepat kaya lah. Kenapa? Karena orang sekarang ini dia sedang, mohon maaf, gila tapi mempercantik zahir saja. Dia lupa ada hal yang harus dipercantik yang lebih utama, yaitu batin. Makanya kalau seorang dia fokus terhadap batinnya, aku ni kenapalah kok jadi orang sombong kali, kenapalah aku jadi orang yang lokek kali, bakhil, kenapa ya? Kenapa aku kalau tengok orang senang hati ni kok sakit ya? Ini kalau orang berpikir, dia hatiku ini tak boleh ni macam ini nih. Dia sibuk nak betulkan, tak sempat dia nak fokus kepada zahir. Tapi kalau orang dah terfokus kepada zahir, dia akan lupa membersihkan batin. Sabunnya bu, untuk muka je sabunnya merek dia apa, bedak pelapisnya apa, make upnya apa, pembersihnya apa, ini apa, ada yang biru-biru, yang merah-merah lagi, alis dah bagus-bagus ini, buang, bikin begini, apa tuh? Macam tak terima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, buang sekali, dan dibuang dilukis balik, itu apa? Ya kan? Itu murni dia hanya untuk mempercantik zahir. Orang yang seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya dilupa untuk mempercantik batinnya. Dia ingin tak membersihkan zahirnya, keterlaluan, dia akan lupa untuk membersihkan batinnya yang banyak kotorannya, ujub, bangga-bangga, gitu. Cinta dunia luar biasa. Dunia dicintai, bakal ditinggal. Orang kayak apapun dia punya dunia, begitu malaikat Israel datang mati dia, hari itu spontan dia jadi orang melarat. Karena tidak ada harta yang ikut ke dalam kubur, nggak ada. Langsung jadi orang melarat. Hartanya untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya bagus, kalau tak berebut bunuh-bunuh. Ya kan? Dia cari duit mulai kecil sampai jadi orang tua, ternyata habis itu ditinggal juga, ya kan? Tak mungkin lah dia nak mati apa nih, berangkas emas ikut tanam situ, dolarnya ini dolar Amerika, dolar Singapura taruh di kepala, kan ringgit taruh di kaki, nah, itu kan bantal sininya pak nih, taruh uang apa nih, yen Jepang atau untuk bantal dia, orang bantal pakai tanah itu, dia bantal dia pakai duit. Ada, mana ada? Semua ditinggal. Dia langsung jadi orang melarat. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi semuanya itu adalah sifatnya sementara. Yang penting macam mana kita ini punya hati yang baik. Kenapa dulu para sahabat, orang-orang terdahulu itu nggak ganteng-ganteng amat, maksudnya nih nggak macam orang sekarang. Orang sekarang kan cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Kalau orang tengok zaman dulu pak, apa? Ya Allah, pakai kain sarung ngelinting-linting, kopiah dia tak kuning, tak putih, tak apa, tak tahulah kan. Baju kadang butang dihilang, kita apa? Tapi hatinya bersih, hatinya bersih. Dia kenapa dia fokus membersihkan hatinya? Itu butuh pembimbing, butuh seorang guru, butuh seorang murabi pendidik seperti itu. Jadi tidak gila bersolek di kamar mandi, ada kaca dia, ya bu ya. Keluar kamar mandi, masuk kamar kaca lagi, masuk kaca, nak keluar pintu rumah sebelah itu ada kaca lagi. Nak masuk naik motor, spion putar sikit, spion kaca lagi. Masya Allah, buka dompet, kaca lagi. Memanglah zahir aja yang dipikir gitu. Itu seperti itu. Padahal di dalamnya sifat sombong tak disebut, tak sebut-sebut. Nah itu.
walau lam yata'ahadil jamilu badanahu usbu'an bil ghusli wa tamziki la sara agdaru minal jifah. Tengok, kata Imam Ghazali, seandainya ini ibu-ibu ada seorang perempuan lah katakan 7 hari bu kerja seperti biasa, 7 hari dia tak mandi, pokoknya dia tak ada bersih-bersih badan 7 hari, cuci muka bentar apa tidak 7 hari, agak-agak macam mana agak-agak ya, kerja seperti biasa, pagi-pagi balik sore, pergi tak ada mandi, tak ada 7 hari. Kira-kira macam mana kira-kira agak, apalagi baju tak ganti, alamak macam mana ya? Kira-kira macam mana? Yang kata Imam Ghazali, la sara addaru minal jifa, mesti orang itu akan lebih menjijikkan daripada bangkai. Bayangkan orang 7 hari tak ganti baju, tak mandi, tak ini, 7 hari macam mana coba? Mesti dia akan baunya busuk, tak enak macam bangkai. Mesti orang akan mandi kan? Tak mungkinlah kita ni mau tak mandi 7 hari. Mesti kita akan. Tapi kenapa? Kenapa? Untuk urusan batin, jangan bilang 7 hari, 7 tahun dia tak ada bersihkan hatinya. Ya kan? 7 tahun bukan cuma kalau kita zahir ni, siapa tahan tak mandi 7 hari? Tapi kalau hati ni kotor tak dibersih dia 7 tahun atau 70 tahun selu aja. Mati dalam keadaan hati yang busuk, mati dalam keadaan hati yang kotor. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat tuh hati kita, bukan zahir kita. Allah memasukkan orang ke dalam surga dan neraka bukan dilihat dari cantik zahir dan cantik batinnya, dilihat dari cantik zahirnya saja. Kalaulah surga dan neraka itu dilihat dari kecantikan zahir, bu, yang masuk surga yang pertama-tama itu, bu, itu ratu-ratu kecantikan duluan. Ya nak? Yang cantik-cantik, ratu cantik ini masuk surga duluan, karena masuk surga ini dilihat dari kecantikan zahir. Baru yang ganteng-ganteng yang masih lu tidak. Tapi siapa yang hatinya paling cantik masuk dulu, walaupun nenek duluan, ini nenek ini hatinya bagus masuk dulu, ini atau hatinya bagus. Yang Miss Universe ke putri ini putri itu, kalau hatinya tak cantik kau bukan sini tempat senang, bukan sini. Karena hakikatnya yang Allah lihat itu adalah hati itu adil namanya. Itu Allah, keadilan Allah di situ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kriteria surga dan neraka itu tidak dari kecantikan zahir. Kenapa? Karena kecantikan zahir ini ada orang ini, ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang ganteng, ada yang tidak. Kalaulah dilihat dari kecantikan zahir, menangislah yang jelek-jelek, menangislah yang tak ganteng-ganteng. Untung engkau lahir cantik, aku jelek, aku macam mana nak masuk surga? Tapi Allah menjadikan surga dan neraka ini dilihat dari batinnya. Kau biarpun kau tak cantik, kau tetap berhak masuk surga. Yang penting hatimu cantik. Kau walaupun cantik pun luar biasa, tapi hatimu tidak cantik, kau sama sekali tidak berhak masuk ke surganya Allah Subhanahu. Di situ letak keadilan Allah. Karena casing luar ini kan hanya kulit saja, casing saja. Ya, casing itu hanya sebatas, bukan software lah kata orang itu, cuma hardware saja. Yang penting itu softwarenya, yang di dalamnya. Walau tafakar walau lam yata'adil jamilu badanu usbu'an bil ghusli wat tanziki la sara agdara minal jifa min taghairi naqhatin wasunan warahiyatil adira. Disebabkan kenapa? Kalau 7 hari tak mandi seperti bangkai, ya karena badan semuanya, baunya apanya semuanya berubah menjadi bau yang tidak bagus. Wa karahiyatul wasakh wal muhat wal ramas famin aina lil muzila an taftakhira bi jamaliha wal insanu bil haqiqah muzilatun
fa innahu mambul akdar wan najasa wal insanu bil haqiqati mazbalah fa innahu mambul akdar wan najasa. Fa min aina lil mazbalah an tabtahira bi jamaliha. Jadi kata Imam Ghazali, manusia ini sebetulnya tempatnya kotoran. Manusia ini sebetulnya tempatnya kotoran, ibu-ibu. Maksudnya tempat sampah. Maksudnya gimana sih tempat sampah? Kalau kita tengok tempat sampah dekat akan ada tempat bak sampah itu kan, kalau habis dibersihkan, dituang semua, dimasuk ke bawah klori, bawa ke TPA karena pembuangan, itu udah disapu sama orang itu kan, tempatnya kan bersih semua, tak ada sampah. Itu ibaratnya manusia habis mandi, ya kan? Jadi manusia ini kalau tak mandi persis tak tong sampah, keringatnya jadi bau, di jalan kena debu jadi kotor, mukanya tebal debu segini. Coba tak pakai cuci muka, jadi semua kukunya hitam-hitam semua. Jadi dia menjadi sarang sampah kayaknya. Jadi bahasanya Imam Ghazali ini, manusia itu sebetulnya seperti tempat sampah itu. Kalau dibiarin, kalau tadi bersihkan ya memang jadi baunya seperti bangkai. Nah jadi kalau dibersihkan ya ibaratnya ya seperti tempat sampah udah dibersihkan, nanti dia akan kotor lagi, nanti dibersihkan lagi, kotor lagi, dibersihkan. Jadi aslinya seperti itu. Jadi maksudnya jangan untuk menghilangkan rasa sombong gitu loh, menghilangkan rasa sombong. Fa innahu mambul akdzar wan najasa. Nah dia sesungguhnya insan adalah sumbernya kotoran dan najasa. Nah, fadlan an kauni hadzal jamal zailun an qaribin. Apalagi kecantikan itu yang disombongkan itu nanti dia akan hilang dalam waktu yang dekat. Mubaddalan ilal harim wa sayfuha, dan berganti menjadi orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek. Udah cantik jadi keriput, dia akan berubah dengan berjalannya waktu. Biasanya kalau anak sampai nggak ada sama sekali bekasnya. Kalau udah betul-betul tua sekali, ditengok-tengok nenek ini dulu kiri-kiri cantik, tapi pening nak nilai. Dan nenek betul 80 tahun, kiri-kiri nenek ini dulu cantik macam tak ada, bingung, tak nampak sudah kecantikannya. Dapat kerut sana, berkerut sini. Walakilu sahih al-aqlu idza lahadha dzalika la yutasawwarul kibru asla. Jadi orang yang berakal, yang sehat, ketika dia berpikir, maka tidak akan ada rasa sombong di situ. Dan ngapain sombong? Ini sementara, ini pun nanti bisa jelek dan lain sebagainya. Itu pun bisa hilang dan bisa musnah. Itu di antaranya. Semualah intinya. Jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menjadikan kita menjadi sombong. Baik itu harta ataupun pengikut banyak, jangan jadikan sombong. Jadi terus kecantikan jangan, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu at-tasi. Pembahasan tentang sifat sombong selesai. Maksudnya apa? Ini kan tasawuf ini kan fokusnya ke dalam hati, ya. Jadi begitulah yang tuntunan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ya, kita belajar, ya kita amalkan. Kita beramalkan, kita praktekkan. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, al-aslu at-tasi' fil ujub. Jadi pokok yang ke-9. Pembahasan tentang sifat yang tercela, yaitu fil ujub, menerangkan tentang ujub. Apa sih ujub itu? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum وقال عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم
yuhsinuna sun'ah. Wa qala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qala alaihi salatu wasallam wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Allah berfirman, dan di hari perang Hunain ketika mengagumkan kalian banyaknya jumlah kalian, itu lu sudah jelek. Perkara kita banyak. Itu terjadi di waktu perang Hunain. Dan hal seperti ini itu akan sangat mempengaruhi kekuatan kekuatan perangnya, akan mempengaruhi. Sifat sombong, sifat ujub seperti ini akan berpengaruh terhadap kualitasnya nanti. Itu ibarat seperti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, hati itu yang bersih, kenapa sih? Kita banyak ini tentara kita, mesti kita menang. Nah itu tak boleh gitu, itu namanya ujub. Ini masalah perang padahal pun tak boleh hatinya seperti itu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka, ini di ayat yang lain, dan mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang bagus. Mereka merasa, mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang bagus. Itu kan ujub nih. Udah sholat duha, udah tahajud, udah ini, merasa di dalam hati sudah melakukan kebaikan banyak. Itu namanya ujub. Ya, itu namanya ujub. Dia takjub dengan dirinya sendiri, merasa wah dengan dirinya sendiri. Itu tidak bagus. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa. Maka jangan kau sucikan diri kalian sendiri, mensucikan diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Wa a'lamu biman ittaqwa. Maka Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau udah sombong, menyucikan diri sendiri, berarti dia tidak bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul muhlikat syuhun muta' wa hawa muttaba' aijabul mar'i bi nafsih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang akan membinasakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini kata Nabi, bukan kata saya. Ini kata Nabi, ibu-ibu, bukan kata saya. Saya cuma menyampaikan. Nabi pernah menyampaikan ini 1400 tahun yang lalu sekitar. Apa kata Nabi? Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan. Pertama apa? Syuhun muta'. Ini saya sering juga sampaikan. Syuh itu kikir, sifat kikir, muta' yang ditaati. Jadi ada rasa bakhil, ada rasa kikir, tapi diturutin terus. Jangan. Yang sedikit apa yang banyak? Yang sedikit aja. 2.000 apa 10.000? 2.000. 5.000 apa 50.000? 5.000 aja. 10.000 apa 100.000? 10.000 aja. Itu namanya syuhud muta', sifat kikir yang ditaati. Dia akan selalu memilih yang sedikit. Dia sudah memilih, jangan tahu salah, sayang, jangan banyak-banyak, nanti bisa untuk beli ini, bisa untuk beli ini. Itu jangan diturutin seperti itu. Kalau sifat bakhil seperti diturutin, nanti itu akan menjadi kecelakaan. Kenapa gitu? Orang kenapa bakhil? Karena dia cinta kepada dunia. Karena cintalah maka dia tidak mau dia melepaskan. Kalau ada orang tak cinta, duit ini kok dunia aja kita kasihkan pun nanti Allah akan kembalikan di akhirat. Tak sayang, gitu. Jadi kalau ada perdebatan di dalam hati, ketika nak contoh aja nak infak nih, ini 5.000 atau 20.000 ya, ibu-ibu. Ketika ibu-ibu nanti ada umpamanya, yuk ibu-ibu kita ngadakan sumbangan sukarela. Ibu ya, ada sumbangan sukarela, buka dompetnya kecil, seret. Ibu-ibu ingat, di situ ada 5.000, 10.000, 20.000. Mesti di dalam hati ini akan ada pertentangan.
5.000 apa 20 ya, gitu tuh. Dan itu ibu-ibu kalau nak selamat pilih yang besar. Itu namanya menghajar setan, menghajar hawa nafsu. Tapi kalau asik pilih yang kecil terus, itu namanya suhud muta, mentaati. Sifat kikir itu ditaati, itu penyakit itu. Orang kalau dah kikir bakhil, al-bakhilu ba'idu minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah. Wa ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idu qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Jadi yang masuk neraka ini yang bakhil-bakhil. Nah, macam-macam. Siap masuk neraka, kalau bakhil siap-siaplah. Nah, karena orang bakhil itu al-bakhilu ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Kemudian qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Hati-hati, kita harus jadi orang dermawan, belajar, paksakan. Harus paksakan nih. Tak bisa tidak. Setan tidak akan terima kita jadi orang dermawan, tak akan terima ya. Dia maunya setan ini kita jadi orang pelokek semuanya. Itu maunya setan. Dia nak cari kawan sebanyak-banyaknya di neraka. Jangan tengok. Iya, kalau dia tentu kalau kasih pilihan, kata setan 2.000 aja. Kata iman kita 20.000. 2.000 kata setan. Mana yang kalah kita nak pilih? Nak berkawan siapa? Nah, tentu kita jangan mau sama setan. Kemudian yang kedua, hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu memang indah kalau diikuti, tapi mestinya jangan diikuti. Karena untuk orang awam ini kemaksiatan jelas lebih lazat daripada ibadah. Betul. Sekarang contohlah, kita anggaplah anak muda nih, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, sholat Jumat sama pacaran tuh lebih nikmat yang mana kira-kira? Ya? Anak tua tak? Anak tua tak ya? Enak Jumatan, alhamdulillah. Ya udah tak ada lagi yang nak Jumatan lagi. Jadi kemaksiatan itu akan selalu lebih nikmat daripada ibadah bagi orang yang awam. Tapi bagi orang-orang soleh, ibadah itu sebetulnya lebih nikmat daripada maksiat. Makanya wal hawa muttaba, hawa nafsu itu memang paling enak kalau diturutin, ikuti, namanya memang enak orang maksiat kok. Tapi kita jangan ikutin terus, nanti kebablasan. Tahan, jangan. Ini nafsu ini hawa nafsu, ini melanggar, ini tak boleh. Sehingga dengan adanya yang demikian, nanti baru ditarik ke ibadah, baru ketika baca Quran rasa ada nikmat ya. Baca Quran ini lebih nikmat daripada baca cerita-cerita yang tak bagus-bagus, yang porno-porno. Baca Quran lebih nikmat. Nah ini bagus, ibadah ini lebih nikmat. Itu mestinya begitu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau diikutin terus binasa. Ya, apalagi dah tua-tua, alamak, tak kapok-kapok, tak puas-puas, degil, dah dekat dengan kematian masih tetap aja, berhentilah ganti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi. Yang ketiga, orang yang bisa menjadikan orang celaka yaitu sombong atau kagum terhadap dirinya sendiri. Itu bisa menjadikan orang binasa. Karena itu runtutannya dia akan jadi sombong dan lain sebagainya. Setan semuanya itu akan mengantarkan kepada kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.